Ya, puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita kembali berjumpa untuk melakukan online discipleship. Malam hari ini temanya adalah langit baru, bumi baru. Ya, nah, mau tahu tentang langit baru, bumi baru? Nah, bagaimana dan kapan itu akan terrealisasi dan bagaimana kita bisa menuju, kita bisa tinggal di langit baru dan bumi baru tersebut ya. Oke, saya buka slide-nya biar Bapak Ibu Saudara bisa lebih jelas ya dalam mempelajari pelajaran tentang langit baru, bumi baru pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentang langit baru, bumi baru. Apa sih sebenarnya langit baru dan bumi baru itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti setelah langit lama, bumi lama yang kita diami selama ini, nanti digulung, ya, selesai masa aktifnya, akan muncul namanya langit baru dan bumi baru. Jadi langit baru, bumi baru itu pengganti dari langit lama dan bumi lama yang sekarang kita boleh lihat. Kalau kita menengadah ke atas, kita lihat ada langit, ya. Di balik langit itu masih banyak sekali ya tempat-tempat yang belum Anda terdeteksi dan tidak bisa dideteksi dengan kasat mata seperti ini. Nah, hal-hal yang ada di bumi selama ini, walaupun manusia mencoba untuk mempercantik bumi ini dengan teknologi, dengan lampu-lampu, dengan ya berbagai macam ya membangun gedung-gedung yang tinggi dan banyak orang mulai menikmati ya, mereka traveling ya melihat wow indahnya Dubai, indahnya Paris, indahnya ini segala macam. Tapi semuanya itu nanti akan digulung habis. Kenapa? Waktunya sudah tiba. Dan setelah itu semua tidak kita lihat, nanti akan muncul sebagai penggantinya yang disebut langit baru dan bumi baru ini ya. Nah, Saudara, langit baru dan bumi baru ini tak lain adalah kerajaan yang akan datang. Sekarang kerajaan yang ada di dunia ini sudah dikuasai oleh si iblis. Ya, Alkitab mengatakan bahwa iblis itulah penguasa ya membuat sistem di bumi ini dengan sistem dunianya. Ya, jadi bumi ini diacak-acak oleh si iblis. Karena iblis membangun sebuah kerajaan, namanya kerajaan dunia. Buminya, langitnya, dan kerajaan yang ada di bumi nanti akan selesai semuanya. Lalu muncullah di langit baru, bumi baru itu, kerajaan yang baru juga. Ya, kerajaan yang akan datang. Tapi sebelum kita membahas lebih detail tentang langit baru, bumi baru ini, kita akan memperhatikan dulu bagaimana urutan-urutan dari peristiwa yang akan segera terjadi nanti ya. Nah, urutannya bagaimana? Nah, kita lihat sini, urutan dari peristiwa yang segera akan terjadi adalah yang pertama. Kita tahu nanti akan ada masa di mana kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang disebut second coming ya. Nah, di sini Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri yang mengangkat orang-orang percaya yang siap sedia jumpa dengan Dia di awan-awan ya. Nah, jadi peristiwa pertama adalah masa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kapan itu akan terjadi? Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan tanggalnya, kapan harinya, apalagi kapan jamnya. Ya, nah, jadi ini datangnya dengan tiba-tiba. Sehingga istilah yang kita pakai tadi, Tuhan Yesus itu akan datang seperti pencuri yang mengangkat orang percaya yang siap sedia jumpa dengan Dia di awan-awan. Kenapa kedatangan Tuhan Yesus ini dikatakan seperti pencuri? Ya, konotasi daripada pencuri itu kan hal yang negatif.
Apakah Tuhan itu jahat gitu ya? Sehingga ketika datang dia nyolong dia, mencuri. Kok dikatakan seperti pencuri. Tuhan Yesus bukan pencuri, ya. Tapi kedatangannya itu ya ibaratnya seperti pencuri yang tanpa kula nuwun. Dia tak pakai permisi, dia tak pakai sepada, ya, ujuk-ujuk makhluk gitu ya. Tahu-tahu gitu dia datang. Nah, seperti pencuri itu untuk orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Dia kaget, dia shock karena dia pikir Tuhan masih jauh, ya, masih lama datangnya. Tapi prediksinya meleset, ya, karena dia belum siap. Lalu Tuhan sudah terlanjur datang, kedatangan Tuhan yang dirasakan, ya, yang terjadi bagi orang-orang yang tidak siap itu, bagi mereka kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Amin. Tapi bagi orang-orang yang siap sedia, Yesus yang kedua kali seperti 5 gadis yang bijaksana, yang punya persiapan minyak. Jadi ketika mempelai itu datang, dia sudah ready, sudah siap, ya, sudah siap untuk menyongsong mempelai itu. Kedatangan Tuhan Yesus bagi orang yang siap, dia sangat sukacita karena boleh bertemu dengan mempelai laki-laki. Dan kita, orang-orang yang siap ini, adalah kandidat-kandidat yang disebut sebagai mempelai perempuan atau pengantin Kristus. Ya, paham Bapak Saudara ya? Jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu pasti nanti. Jadi persiapkan diri Anda. Jadi kita lihat dulu urutannya ya. Jadi sebelum masuk sampai kepada yang namanya langit baru, bumi baru, diawali dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak menjejakkan kakinya di bumi, tapi ketika sangkakala itu dibunyikan, tuet, 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 gitu ya. Nah, saya mewakili tukang jual trompet ya. Tuet, 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 gitu ya. Nah, kalau tulalit kan nggak enak. Tuet, 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 tuet. Nah, ketika sangkakala itu dibunyikan, ya, nah Tuhan meluncur, Tuhan Yesus meluncur ke bumi, tapi nggak nyampe bumi. Dia hanya di awan-awan, itu seperti magnet yang menarik, ya, orang-orang yang percaya, yang mempersiapkan dirinya. Disitulah terjadi rapture. Tapi sebelum rapture akan ada peristiwa, yaitu kubur-kubur orang percaya yang memenuhi kualifikasinya akan terbuka. Dan orang-orang yang percaya dari kubur itu akan bangkit, ya. Nah, dalam tubuh kemuliaan. Nah, baru dalam sekejap setelah kebangkitan orang-orang mati massal itu, lalu disusul dengan orang-orang yang banyak, orang-orang yang hilang, lenyap. Tinggal bajunya, tinggal mobilnya, tinggal rumahnya. Alkitab mengatakan ada orang yang sedang tidur bersama, ya. Yang satu diangkat, yang satu enggak. Ada yang sedang bekerja di ladang bebarengan gitu ya. Nah, salah satunya diangkat, yang lainnya ketinggalan, ya. Nah, saudara, macam-macam tuh. Pokoknya banyak orang kaget juga. Banyak orang kehilangan, bukan kehilangan dicari kemana, tapi orang itu ya mereka memang diangkat oleh Tuhan, disedot oleh Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya itu. Nah, saudara, setelah peristiwa itu masuk pada peristiwa yang kedua. Ya, peristiwa yang kedua apa? Urutannya adalah masa antikris selama 7 tahun ya terjadi di muka bumi ini ya. Nah, saudara, antikris itu akan muncul ketika orang-orang kudus dan Roh Kudus diangkat setelah rapture itu.
nanti akan muncul satu tokoh yang sangat diagung-agungkan, khususnya oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi sedang sampai hari ini ya mereka terus menunggu akan datangnya Mesias. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Dia menunggu. Nah, ketika ada tokoh yang sangat cakap, ya, menurut pemikiran mereka, mereka pikir ini Mesias. Sehingga mereka mengikuti, mereka menyanjung Mesias itu dan mempersilahkan Mesias palsu ini duduk di bait suci. Nah, siapa sebenarnya itu Mesias palsu ini? Ya, Mesias palsu ini tak lain tak bukan adalah tokoh yang disebut antikris. Ya, antikris. Jadi antikristus ini bukan Kristus. Mesias palsu ini punya sifat anti kepada Kristus. Nah, saudara, antikris, masa antikris ini nanti akan terjadi selama 7 tahun. Ya, 7 tahun. Antikrisnya sendiri itu memerintah di backup oleh Lucifer itu hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun kemudian nanti akan diganti oleh satu tokoh yang disebut Abaddon, alias si pembinasa keji yang sudah nongkrong di atas ya tahta antikris itu. Karena antikris itu nanti akan menghentikan penyembahan orang-orang Israel. Mereka tak boleh menyembah kepada Yahweh atau Yehova. Mereka harus menyembah yang ada di atas itu. Ketika ditunjuk yang ada di atas itu, yang di atas itu mulai menampakkan dirinya. Ternyata namanya Abaddon. Dalam bahasa Ibrani Abaddon, dalam bahasa Yunani disebut Apollyon. Ya, nah orang Jawa bilang itu Dakjal. Ya, orang Chinese bilang itu Kiang Bloong. Ya, Kiang Bloong, ya, Dakjal, Apollyon, Abaddon, ya bahasa Indonesianya pembinasa keji, ya itu sama. Nanti akan memerintah di Yerusalem selama 3,5 tahun kedua. Nah, di 3,5 tahun kedua ini nanti akan terjadi kesukaran yang besar. Akan terjadi siksaan yang besar. Banyak orang-orang yang mempertahankan imannya akan disiksa oleh si Abaddon ini. Karena Abaddon ini beda dengan Lucifer ya. Lucifer itu lebih kepada trik atau teknik gitu loh ya. Karena dia dulu ketika di surga Lucifer itu seorang arsitek. Abaddon itu lebih kepada eksekutor. Dia yang mengeksekusi orang-orang yang ada di bumi dengan kekejamannya. Alkitab mencatat nanti akan ada kesusahan atau aniaya yang belum pernah terjadi. Bayangin saudara, kalau sekarang manusia sudah mulai sadis ya dan sebagainya, nanti yang dilakukan Abaddon itu akan lebih ya yang tak bisa kita cerna dan nggak bisa kita pikirkan bentuk aniayanya seperti apa. Ada seseorang tanya pada saya, Pak, kenapa Abaddon itu begitu sadis dan kejam? Alasannya apa? Saudara, Abaddon itu adalah makhluk yang paling sangat kecewa. Ya, sehingga dia jadi kejam. Kenapa dia kecewa? Awalnya ketika di surga dulu, dia membujuk sahabatnya namanya Lucifer itu untuk kudeta, ya, untuk duduk di tempatnya Allah Bapa itu. Itu sarannya dari Abaddon. Kalau kamu mau dihormati, duduklah di sana. Sebenarnya dari dibalik nasihat daripada Abaddon kepada Lucifer ini, sebenarnya Abaddon mau mengambil keuntungan. Ya, keuntungannya apa? Kalau Lucifer duduk di sana, aku kan sebagai sahabat baiknya, paling enggak aku juga boleh beroleh kedudukan juga di sana ya. Jadi dia mau menebeng popularitas ya kepada Lucifer itu. Tapi
rencana itu akhirnya digagalkan oleh Allah Bapa dan Lucifer dilempar ke bumi, termasuk Abaddonnya. Ya, dulu Abaddon itu pembangun, yang membangun gedung-gedung di alam roh dulu itu si Abaddon, Lucifer arsiteknya. Nah, ide prakarsanya dari Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus diberi pendelegasian oleh Bapaknya. Nah, saudara, ketika dia dilempar di bumi, bahkan ya dia dipenjarakan, ya dipenjarakan selama kapan? Sejak Allah atau sejak Tuhan Yesus menata ulang bumi, kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus menata ulang bumi dalam Kejadian pasal 1, si perusaknya disingkirkan dulu. Kalau tidak, setelah diperbaiki, nanti si perusak datang kan dirusak lagi ya. Jadi idenya Tuhan Yesus, Abaddonnya harus dipenjarakan, dirantai dulu di sana ya. Nah, kurang lebih selama 6.000 tahun itu. Nah, di sana itu Abaddon itu geram ya. Di hatinya itu hanya ada umpatan. Itu dalam kitab Wahyu ya. Itu ada kata-kata umpatnya. Apa dia mengumpat itu? Karena dia jengkel, karena dia marah. Ya, selama dia dipenjarakan di sana, dia geram sekali. Ya, dia marah. Ketika dia mendapatkan kesempatan, walaupun singkat waktunya, 3,5 tahun saja. Wah, saudara, Abaddon ini melakukannya dengan sekuat tenaganya untuk ya mengeksekusi, untuk menyiksa orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya khususnya orang-orang yang percaya kepada Allah atau Yahweh pada waktu itu. Nah, saudara, jadi munculnya antikris itu peristiwa atau urutan peristiwa yang kedua. Jadi masa antikris itu 7 tahun ya. 3,5 tahun pertama itu nanti, lalu 3,5 tahun kedua itu adalah Abaddon yang memerintah ada di sana. Ya, nah saudara, sekarang yang ketiga, peristiwa yang ketiga, supaya Bapak sudah tahu urutannya ya. Di yang pertama, kedatangan Yesus. Yang kedua, masa antikris 7 tahun di muka bumi ini. Yang ketiga, kedatangan Tuhan Yesus di atas bumi dan membinasakan antikris. Dan nabinya lalu memerintah di Yerusalem sebagai raja. Ya, setelah 7 tahun itu, nanti Tuhan Yesus bersama ya dengan pasukannya akan turun meringkus antikris, Abaddon, Lucifer, dan semua antek-anteknya dipenjarakan nanti di sana, ya, di jurang maut selama 1.000 tahun, ya, selama 1.000 tahun, baik nabi-nabinya, antikrisnya, dan Abaddon dan Lucifernya, lah di situ. Lah karena biang kerok yang bikin masalah itu disingkirkan, nanti akan terjadi suasana yang berubah. Awalnya ketika Abaddon itu memerintah, itu situasinya sangat menakutkan, sangat mencekam sekali. Tapi ketika mereka diringkus, mereka dirantai, mereka dibuang dulu, ya, disingkirkan, ditawan selama 1.000 tahun di jurang maut itu, nanti situasi bumi dan langit lama, ya masih pakai bumi dan langit lama ya, bumi dan langit lama itu nanti akan terjadi situasi damai yang luar biasa. Ya, nggak ada orang jahat. Kalau ada orang ya melakukan mungkin ya cubit temennya ya, atau mereka melakukan sesuatu yang usil, tidak disebut jahat. Alkitab mengatakan mereka teledor. Mereka hanya teledor, tapi nggak ada kata jahat. Jadi saya boleh menyimpulkan begini. Orang jahat itu, dia melakukan ide kehendaknya si iblis. Yang disebut si jahat. Amin. Ketika si iblis
Lucifer dan Abaddon dan nabi-nabinya itu diringkus, gak ada orang jahat. Kalau mereka melakukan kesalahan, tidak disebut jahat lagi, tapi disebut lalai atau teledor saja. Ngerti ya maksud saya? Ya. Jadi kata jahat ini karena makhluk itu dipengaruhi oleh roh, namanya si jahat. Makanya yang dipengaruhi ini akan menjadi penjahat atau orang jahat yang melakukan hal-hal yang disebut jahat. Amin. Nah, nanti dalam kerajaan seribu tahun itu ya, ketika Tuhan Yesus memerintah itu, nah, saudara, nanti di situ suasananya damai. Jadi yang ketiga, Tuhan Yesus ini datang membinasakan antikris, nabi-nabinya dipenjarakan. Lalu muncullah bagian keempat, ya, kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus memerintah sebagai raja di Yerusalem. Kerajaan ini adalah kerajaannya Tuhan Yesus. Kenapa diberi keterangan kerajaannya Tuhan Yesus? Ya, ini bukan kerajaannya Allah Bapa, tapi ini adalah kerajaannya Tuhan Yesus. Kenapa Pak harus dibedakan kerajaan Tuhan Yesus dan kerajaan Bapa? Nanti tunggu tanggal mainnya. Nanti akan saya jelaskan. Tapi boleh dimengerti dulu bahwa kerajaan 1000 tahun ini, di mana Tuhan Yesus memerintah sebagai raja di Yerusalem, ini kerajaan disebut kerajaannya Tuhan Yesus. Ya, nah, saudara, ini terkenal ya dengan istilah kerajaan 1000 tahun. Ya, the Millennium Kingdom ini ya disebut terkenal dengan istilah kerajaan 1000 tahun. Kenapa namanya kerajaan 1000 tahun? Ya, sebenarnya namanya kerajaan Tuhan Yesus. Karena masa pemerintahan Tuhan Yesus nanti itu kurun waktunya 1000 tahun, orang lebih mengenal kurun waktunya, jangka waktunya. Sehingga istilah yang umum selalu dipakai kata kerajaan 1000 tahun. Padahal namanya bukan kerajaan 1000 tahun. Namanya kerajaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun. Ya, nah saudara, kita tahu ya nanti akan ada pelajarannya tersendiri tentang apa itu kerajaan 1000 tahun. Ketika Tuhan Yesus memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun itu akan terjadi dua peristiwa. Baik yang ada di awan-awan, orang-orang yang rapture, dan orang-orang mati yang sudah dibangkitkan, orang-orang dari Hades, dari Firdaus itu yang dikumpulkan juga di sana, ya, dan orang-orang yang ketinggalan di bumi, ya, mereka umurnya panjang-panjang. Ya, kalau ada orang mati umurnya 100 tahun, dianggap masih muda matinya. Ya, Alkitab menulis ya pada zaman kerajaan 1000 tahun ini, ya, umur manusia itu seperti pohon katanya. Nah, saudara, jangan terus Anda mikirnya kayak rumput itu ya, kembang yang Anda tanam cuma berapa hari mati gitu ya, bukan. Tapi ada pohon-pohon yang umurnya jutaan tahun tuh enggak ya? Ya, ribuan tahun. Pohon-pohon loh. Ya, jadi yang digambarkan, yang dimaksud di sini umur manusia yang panjang-panjang. Kenapa umur manusia panjang-panjang? Karena tidak ada laknat, tidak ada kutuk di tempat itu. Yang menyebabkan orang umurnya pendek itu kan karena kutuk. Kutuk membuat orang jadi stres, ya. Kutuk itu kuk atau beban yang membuat manusia jadi stres. Karena manusia jadi stres, umurnya jadi pendek. Jadi pendek karena di bumi dan langit itu ya nggak ada kutuk lagi, maka umur manusia bisa ya dijamin lebih panjang lagi mereka. Ya, nah saudara, karena nggak ada orang jahat, nggak ada kutuk dan sebagainya, mereka bisa bertumbuh dengan baik.
Nah, saudara, selama 1000 tahun itu nanti akan banyak Alkitab mencatat, menuliskan apa yang terjadi di udara, ya, di mana Tuhan Yesus ada di situ dengan orang-orang kudus. Tapi hal yang ada di bumi Alkitab nggak terlalu banyak menjelaskannya, ya. Nah, di situ akan terjadi pembagian hadiah, ya. Ada orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dan sebagainya, ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di pelajaran berikutnya tentang kerajaan 1000 tahun itu sendiri. Nah, saudara, yang kelima, ini urutan bagian terakhirnya adalah setelah kerajaan 1000 tahun ini selesai, baru nanti ya akan datangnya langit baru dan bumi baru, menggantikan langit lama dan bumi lama. Disinilah, perhatikan, Allah Bapa menjadi raja untuk selama-lamanya. Ya. Jadi bagian kelima ini, ketika selesai masa 1000 tahun, langit lama, bumi lama digulung, lalu muncullah langit baru, bumi baru. Lalu situ muncul sebuah kerajaan. Ini bukan kerajaannya Yesus, tapi kerajaannya Allah Bapa. Disitulah Allah Bapa akan memerintah untuk selama-lamanya. Oke? Jadi 5 peristiwa ini paling tidak Bapak Ibu Saudara boleh mulai memahami ya. Coba dihafalin lagi ini ya. Yang pertama, apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Kedua kali, ya seperti pencuri itu. Yang kedua, ya munculnya antikris. Masa antikris selama 7 tahun di muka bumi. Ya, yang ketiga, kedatangan Tuhan Yesus di atas bumi untuk apa? Meringkus penguasa antikris nabi-nabinya, lalu mereka ditawan selama 1000 tahun. Setelah antikris dan nabi-nabinya itu ditawan, masuk urutan yang keempat. 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus memerintah sebagai raja di kerajaan itu. Dan kerajaan itu disebut kerajaannya Tuhan Yesus. Yang kelima, ya, setelah masa akhir dari kerajaan 1000 tahun tersebut, lalu datanglah langit baru, bumi baru untuk menggantikan langit lama dan bumi lama. Dan disinilah di langit baru, bumi baru itu Allah Bapa yang akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini Allah Bapa berkata seperti ini. Coba perhatikan, ya. Dia mau kita mengetahui banyak hal. Bapak katakan, aku ingin engkau mengetahui fakta atau kenyataan dari kerajaanku yang akan datang. Jadi ini penjelasan dari Bapak sendiri, dari Allah Bapa. Dia ingin kita semua mengetahui kenyataan dari kerajaannya yang akan datang di langit baru, bumi baru nanti. Ya, Allah Bapa katakan, ada banyak hal-hal baru yang menakjubkan. Nah, sistem dunia yang sekarang ini hanyalah pendahuluan dari sistem baru yang akan datang. Maksudnya yang akan terjadi di dalam kerajaan Bapa yang akan datang itu. Tak akan ada lagi pemberontakan, ya, karena pemberontakan akan segera diakhiri. Ya, berikutnya, kerajaanku yang akan datang akan benar-benar suatu sistem yang baru di mana penduduknya akan taat seluruhnya tanpa syarat kepadaku. Dan kerajaan ini akan penuh dengan kemuliaan. Wow, saudara ya. Kalau Anda melihat, Anda mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapak ini, Anda akan bisa membayangkan situasi di dalam kerajaan Bapak nanti. Ya,
Di dalam kerajaan Bapa nanti ya, dia membangun sistem di mana penduduknya akan taat seluruhnya tanpa syarat. Dan tempat itu penuh dengan kemuliaan. Wow, luar biasa ya. Jadi penduduknya itu nanti orang-orang yang taat. Taatnya tanpa syarat. Kalau sekarang Anda lihat, ya, kalau orang taat pasti ada maunya, betul nggak? Kenapa Anda taat? Nanti bilang, ya supaya nggak dihukum. Kenapa kamu taat? Ya supaya diberkati. Ya, supaya ini dia taat. Melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Itu namanya ya, ketaatan dengan sebuah persyaratan. Di dalam kerajaan Bapak nanti, gak ada yang mengajukan persyaratan. Ya, kalau Anda taat cuma satu motivasinya. Karena Anda mengasihi Bapak. Anda respect dengan Bapak. Anda menghormati dia. Sehingga Anda bersikap taat kepada dia. Ya, itu di kerajaan langit baru, bumi baru nanti, di kerajaan Bapak itu, penduduknya dikatakan semua orang-orang yang taat. Dan tempatnya itu penuh dengan kemuliaan. Artinya apa? Tidak ada hal-hal yang perlu direvisi lagi di sana. Ya, semuanya sudah mulia, semuanya sudah sempurna, semuanya sudah komplit ada di sana ini. Jadi di kerajaan Bapak ini, karena Bapak itu sempurna, apa yang dilakukan semuanya sempurna, apa yang diciptakan semua sempurna, termasuk situasi dari kerajaan itu juga sempurna. Amin. Nah, saudara, Bapak masih juga memberitahu kepada kita semuanya, nanti di kerajaannya itu, ya, waktu penderitaan akan berakhir. Tak ada lagi kegelapan, ya, cahaya ada di mana-mana, ya, keterbatasan manusia karena tubuh dagingnya tidak akan ada lagi, ya, sehingga mereka bisa melakukan tuntutan apa yang Bapak inginkan karena tidak lagi terkendala oleh daging, ya. Semua makhluk akan mencerminkan kemuliaanku, kata Bapak di sana. Tak akan ada lagi cacat dan tak akan ada kerut di sana. Ya, saudara, di sana tidak ada penderitaan. Makanya ada salah satu lagu Pentakosta ya yang menyanyikan di seberang sana air mata kelak lenyap, ya, di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana. Ya, nah saudara, di seberang sana nggak ada susah, apalagi ditagih hutang. Oh, nggak ada. Di sana nggak ada apa? Ada koperasi simpan pinjam. Oh, nggak ada lagi. Untuk kesejahteraan. Makanya nanti ya Bu Esther mau bikin koperasi simpan pinjam di sana. Oh, nggak perlu lagi. Nggak. Udah nggak. Di sana nggak perlu utang-utang, nggak ada. Wah, situasinya itu serba komplit, serba memuaskan ada di sana. Nggak ada lagi penderitaan yang terjadi. Nah, sekali lagi ya, kita lanjutkan apa yang diberitahukan oleh Bapak kepada kita malam hari ini. Benar, seperti sebuah program komputer yang dijual di pasaran. Nah, ini untuk mengerti, Bapak ya memberikan contoh. Karena kita semua pasti familiar ya, paham dengan komputer ya. Nah, jadi komputer itu punya program yang dijual di pasaran. Barang siapa membelinya dan memasang di komputernya, setelah sekian lama akan selalu ada versi perbaikan. Karena di sana sini ditemukan kutu atau bugs. Atau kekurangan-kekurangan lain yang kemudian diperbaiki terus-menerus. Bapak katakan, aku melakukan semua revisi atau perbaikan dari semua kelemahan-kelemahan dari ciptaan-ciptaan yang lama. Saudara, kalau hari ini ya Anda dibentuk, Anda diubah, Anda di-upgrade, Roh Kudus membawa Anda kepada upgrade yang berikutnya,
Itu sebenarnya program yang sedang dijalankan oleh Allah Bapa. Kalau Anda punya handphone ya, nanti kadang-kadang aplikasi-aplikasi yang Anda download gitu ya, nanti mereka ada yang minta di upgrade ya. Nah, ke versi yang berikutnya, yang lebih canggih ya, tapi makan RAM Anda ya. Nah, kalau semakin banyak yang di-upgrade ya, nanti kadang-kadang handphone Anda jadi lemot, komputer Anda jadi lemot. Kenapa? RAM Anda semakin kecil ya. Sisanya ya, lah tinggal berapa giga gitu, wah, loading terus dan sebagainya. Nah, Saudara, kita perhatikan di sini. Kita sekarang sedang di-upgrade untuk di anaknya. Kita sekarang mengerti tujuannya. Dia mau kita yang merespon upgrade ini nanti boleh tinggal di kerajaan Allah Bapa. Di langit baru, bumi baru. Anda salah satu daripada orang yang masuk di sana sebagai penduduk di sana yang punya kualitas taat tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Ya, kenapa? Karena semua tuntutan-tuntutan dalam diri Anda ini sudah Anda lepaskan. Kenapa di RTM ini kita belajar tentang mempretelin daging, protolin daging Anda. Buang keinginan-keinginan Anda. Adopsi keinginan Tuhan, keinginan Bapa di dalam kehidupan Anda. Tujuannya ke sini ini. Kalau Anda hanya mencari kepuasan tentang hal-hal dunia, materi dan sebagainya, nah, Anda akan terikat dengan keinginan-keinginan tersebut. Keinginan-keinginanmu lah nanti yang membuat ketaatanmu ada persyaratannya. Ya, persyaratan untuk masuk menjadi penghuni kerajaan Allah Bapa adalah orang-orang yang punya ketaatan tanpa syarat sedikit pun. Amin. Ayo buang semua keinginan-keinginan dalam kehidupan kita. Anda mau diubahkan. Anda mau diubahkan. Anda mau diubahkan. Tiap hari boleh Anda nyanyiku. Mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Amin. Terus biar. Meskipun dagingmu dan hatiku habis lenyap. Gak apa-apa. Asal aku ya semakin bersih. Semakin tulus dalam mengiring Tuhan. Amin. Nah, saya secara pribadi, kalau saya mulai ya melihat pertumbuhan kerohanian saya, banyak hal yang sudah saya serahkan kepada Tuhan. Dan setiap hari kadang saya berkata, Roh Kudus, aku beri engkau otoritas 100% di dalam diri saya. Buang semuanya yang tidak penting. Bukan menurut saya, menurut Roh Kudus. Yang tidak penting. Silahkan ambil. Silahkan ambil. Buang dalam diriku. Ya, lama-lama saudara, kalau dulu mungkin saya ini orang yang paling banyak keinginannya. Karena di dalam diri saya ini terkandung roh Doraemon. Aku ingin begini dan aku ingin begitu. Selalala, lalala, lalala, lalala. Ya gitu ya. Banyak sekali keinginan. Lama-lama saudara. Ada hal yang ada beberapa orang komentar. Kamu kok sekarang nggak pengen ini ya? Kok sudah nggak ingin itu ya? Loh, saya sendiri kaget. Sejak kapan? Ketika saya merenungkan, itu terjadi ketika saya berkata kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ambil alih. Keinginan-keinginan yang tidak kami perlukan. Silahkan. Aku rela. Aku rela. Aku rela. Kalau Anda belum rela, minta roh rela. Itu enggak? Seperti Daud berkata, berikan aku roh yang rela. Amin. Kenapa Daud itu akhirnya berkenan di hatinya Allah? Allah sendiri berkata, aku telah menemukan orang yang sangat berkenan di hatiku. Karena dia minta hati yang rela. Rela untuk dikoreksi. Rela untuk diperbaiki. Amin. Daud itu keinginannya banyak. Sudah punya istri, ya, istrinya berlebih dari satu. Masih ambil punya tetangga.
Itu menunjukkan si Daud itu itu ya punya karakteristik ya kerakusan di dalam dirinya, bukan? Tapi akhirnya Tuhan sendiri mengatakan, Daud, tahtamu akan kekal untuk selama-lamanya. Dan Daud keturunannya boleh melahirkan sang juru selamat. Setiap Natal kita kadang-kadang nyanyi, Yesus anak Daud. Daud siapa? Daud yang dulu banyak keinginannya, tapi dipatahkan oleh Tuhan. Sampai dia cuma berkata, Tuhan, hanya Engkau yang aku ingini. Hanya Engkau yang aku mau. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Apa yang bisa aku perbuat? Apa yang perlu aku lakukan? Tujuannya cuma satu. Asal Tuhan senang. Itu cukup bagiku. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita lihat ya. Persiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Karena sekarang kita mengetahui seperti apa yang Bapak tadi katakan kepada kita semuanya. Bahwa penduduk-penduduk di Yerusalem baru, ya, di langit baru, bumi baru, ya. Nah, Yerusalem baru betul, ya. Itu adanya di langit baru, bumi baru. Nah, di kerajaan Bapak itu penduduknya adalah orang-orang yang memiliki ketaatan tanpa persyaratan. Dan di situ kemuliaan Allah akan terjadi. Nah, lanjutnya. Malam hari ini kita lihat ya apa yang dikatakan Bapak. Dalam langit baru dan bumi baru, tak akan kedapatan cacat lagi. Tak ada lagi kemacetan, ya, kayak di Jakarta, ya, atau hambatan lagi dari segala rencana dan kemuliaanku. Benar, tak ada kelemahan-kelemahan lagi hadir di sana. Sebaliknya, ada hierarki dan otoritas yang diakui semua penghuni baru, ya, penghuni bumi baru itu, ya. Nah, saudara, mereka orang yang taat tunduk pada hierarki. Kalau kita belajar tentang submission, kepatuhan, ya. Kenapa Tuhan bilang patuhlah kepada pemerintah-pemerintah? Karena pemerintah adalah hamba Allah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Allah. Karena di bumi ini hanya pelatihan. Untuk memulai babak berikutnya, Anda boleh latihan dengan apa yang terjadi di bumi ini. Nilainya yang harus keluar dari diri Anda. Apakah ketika Anda hadir, ketika ada di dalam sebuah situasi dan kondisi, Anda akan memunculkan nilai ketaatan atau tidak? Tanpa syarat atau tidak? Nah, ini penting ya. Jadi bukan karena alasan, aduh, kami ditindas, itu tidak adil, dan sebagainya. Dalam segala kondisi, Tuhan mau melihat ketika situasi itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Apakah Allah melihat dalam diri Anda ada nilai ketaatan tanpa syarat atau tidak? Amin. Tuhan, aku mau gini. Tapi ubah dulu anakku dong. Ubah dulu suamiku dong. Ubah dulu istriku dong. Ya. Jadi persyaratannya, ya, di balik permintaan Anda, janji Anda untuk bisa taat tunduk pada Allah masih mengandung unsur ketaatan, persyaratan. Sebenarnya persyaratan itu kenapa Anda ajukan? Itu membuat dagingmu enak. Ya. Kalau saya punya anak yang baik, nurut dan sebagainya kan enak saya. Kalau saya punya suami yang gini-gini kan enak nih. Kalau saya punya istri yang gini kan enak nih. Yang enak apa? Yang enak jiwamu, yang enak dagingmu, betul enggak? Tapi apakah nilai ketaatan itu bisa dilihat oleh Bapak tanpa syarat atau tidak? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sekarang, ini sebenarnya untuk menunjukkan kualitas di dalam hidup Anda. Karena tujuan kita ini bukan sekedar masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kita boleh masuk dalam langit baru, bumi baru. Nanti disediakan satu tempat untuk kita. Yaitu Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Gak heran Bapak Saudara. Tuhan Yesus ketika murid-muridnya itu minta diajarin untuk berdoa. Dalam Matius 6
ayat 9 sampai ayat yang ke-10, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa begini. Apa yang perlu diminta? Ya, karena orang selalu identik kalau doa itu minta sesuatu. Lalu Tuhan Yesus memberitahu, karena itu berdoalah demikian. Mintalah demikian. Ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oleh Tuhan Yesus. Berdoalah demikian. Bapak, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan yang mana yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus untuk Anda minta supaya datanglah kerajaanmu itu? Kerajaan siapa? Kan Anda sedang menyapa Bapak, bukan? Bapak kami yang ada di surga, dikudus. Koma lo ya. Dilanjutkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan siapa? Kerajaannya Bapak. Jadi Anda boleh minta, datanglah kerajaanmu. Kalau Anda berdoa mengharapkan datangnya kerajaan itu, dan Anda mempercayai bahwa suatu saat nanti kerajaan itu pasti akan datang dan akan muncul setelah langit lama, bumi lama itu digulung, muncul langit baru, bumi baru, lalu Allah Bapa memerintah sebagai raja, kerajaannya akan nyata saat itu. Nah, jadi ini membuat Anda prepare nih, bahwa memang nanti akan ada sebuah kerajaan. Dan itulah yang sedang kita tunggu. Itu yang sedang kita nanti-nantikan. Dan itulah yang kita harapkan. Datanglah kerajaanmu. Amin. Orang kadang-kadang menyalahartikan. Ketika dia berdoa supaya datang kerajaan Allah, mereka hanya berpikir, memang ada ayat mengatakan bahwa kerajaan Allah datang dengan kuasa, gitu ya. Nah, tapi mereka pikirannya hanya jadi orang yang powerful, jadi orang sakti, ya, bisa berdoa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan dan sebagainya. Tak salah sih, itu diperlukan dalam pelayanan kita untuk menolong sesama kita, ya. Tapi kembali, kerajaan Allah yang sebenarnya jangan hanya lihat manifestnya, yaitu powernya. Tapi Anda harus tertuju kepada fisiknya. Nanti kerajaan itu ada, ya, menjadi suatu tempat. Siapa yang boleh ada di sana? Paling tidak, aku boleh ada di dalam kerajaan itu. Lalu Anda mulai melihat persyaratannya apa? Supaya boleh tinggal di kerajaan itu dan sebagainya, bla 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 bla, begitu ya. Nah, Anda mulai mempersiapkan diri sehingga ketika hari itu tiba, Andalah orang yang ada di sana itu. Amin. Nah, saudara, saya harap dengan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan pada hari ini seperti ini, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara, ya, sebelumnya tidak memahami, tidak mengerti akan adanya satu kondisi seperti ini, ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi ini adalah apa yang dikatakan Bapak kepada kita. Dia mau, dia sangat mengasihi Anda dan saya. Dia mengharapkan kalau bisa, ya, Anda dan saya nanti ada di tempat itu. Tapi respon Anda bagaimana? Apakah Anda punya persiapan untuk masuk ke kerajaan itu atau tidak? Ya,
Kalau tidak ya bye-bye. Ya, bye-bye nanti ya. Nah, Saudara, ayat lagi Ibrani 6 ayat 4 dan sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Namun murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi, supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di depan umum. Ya, di depan umum. Saudara, saya tidak akan bicara tentang murtadnya, saya tidak bicara tentang diteranginya, mengecap karunianya, ya. Tapi ini ada kata penting yang kita highlight ini ya. Di sini katakan dunia yang akan datang. Ya, saudara, kalau kita boleh mengecap namanya mujizat, ya, kuasa-kuasa supranatural dan sebagainya, hikmat Allah yang luar biasa, yang melampaui hikmat dunia, ya. Nah, saudara, ini sebenarnya hanya contoh yang Tuhan berikan. Sebenarnya ada asal usulnya ini. Supranatural itu dari mana? Itu datangnya dari sebuah kerajaan yang akan muncul, yang akan datang nanti. Dan Anda boleh mengecap, Anda boleh merasakan, Anda boleh melihat, Anda boleh menikmati dulu sekarang ini. Walaupun baru kuasanya. Ya. Walaupun baru sedikit. Ya, coba saudara, ya. Kalau ini sumbernya dari sono, ya. Lalu Anda mendapatkan sedikit. Kenapa Anda tidak penasaran? Ini di tempatnya sana pasti banyak nih. Ya. Nah, satu kali saya dapat oleh-oleh dari Magelang, ya. Namanya gedok trio. Gedok trio. Kenapa disebut gedok trio? Nah, gedok trio itu gedok 3 lapis, nah setiap lapis itu rasanya beda-beda, ya. Ya, jadi ada manis, asin, pahit itu. 3 rasa. 3 rasa ya. Nah, manis, stroberi, varian pokoknya itu ada 3 gitu ya. Nah, 3 lapis gitu. Maka disebut gedok trio, gitu ya. Nah, saudara. Nah, orang kasih saya cuma satu plastik, satu kotak kecil gitu ya. Nah, saudara. Nah, terus akhirnya sudah kok enak ya, nggak kayak getuk-getuk bisa kita satu kali, ya. Kami sedang mission trip, ya, pergi ke daerah. Nah, saya sama murid-murid, dia bilang sekali-kali ya kita nggak lewat Semarang pulangnya, kita lewat Temanggung, dia bilang, karena saya punya adik tinggal di Temanggung, dia pelayanan di sana. Nah, saya pikir saya sekaligus mampirlah ke tempat adik saya. Nah, sebelumnya itu dari Solo, ya, kita lewat Jogja. Jogja pasti lewat Magelang, ya. Nah, di Magelang lah itu yang mereka saya ampirin, bawa ke pusatnya itu apa? Gedok trio itu ya. Wah, saudara, di situ saudara, gedoknya banyak. Bukan hanya sekotak itu, tak benar nggak ya? Ya, ini asalnya gedok trio tadi itu. Ketika saya ada di kota Magelang itu, disitulah saya melihat orang memproduksi gedok itu. Di situ banyak gedoknya. Kenapa ada gedok trio nyampe ke Jakarta itu? Karena ada yang membuat di Magelang itu. Kalau kita boleh mengecap karunia surgawi, ya, kuasa-kuasa dunia yang akan datang itu powerful, gitu, supranatural dan sebagainya. Itu cuma sebagian sedikit saja. Ya, bentuk demonstrasinya. Supaya Anda icip-icip. Ya. Nah, kenapa Anda nggak berpikir ini pasti ada pusatnya? Di sana akan terjadi lebih dahsyat lagi.
Bukan hanya sedikit aja sudah membuat Anda wow, betul nggak ya? Di sana Anda akan super wow. Karena apa? Anda lihat ya sumber daripada kuasa yang akan datang itu. Bapak sendirilah ada di sana. Luar biasa. Ayo saudara, kita mulai fokus, kita mulai berpikir ya untuk masuk ke dalam dunia yang akan datang, yaitu langit baru, bumi baru ini. Jangan sekedar mengejar happiness, jangan sekedar mengejar mujizat, jangan sekedar mengejar berkat. Ya, pastikan diri Anda ya siap ketika semuanya sudah tiba. Andalah orang yang layak untuk masuk di tempat itu. Tadi ya persyaratannya apa? Penduduknya adalah orang-orang yang taat tanpa syarat. Buat dirimu menjadi orang yang taat tanpa syarat. Amin. Sulit atau susah? Saya nggak ngomong gampang atau mudah hari ini ya. Kalau hal ini pasti orang syarat, taat ada syarat aja Anda enggan untuk melakukannya. Apalagi sekarang ya nilainya ditingkatkan. Ketaatanmu harus tanpa persyaratan sedikit pun. Cepat matikan dagingmu, cepat kuras habis keinginan-keinginan di dalam hidupmu. Ya, izinkan Roh Kudus intervensi untuk mengambil alih, membongkar semuanya. Mungkin Anda sendiri tidak menyadarinya, tapi Roh Kudus yang mengetahui, menyelidiki, memberitahu Bapak Ibu Saudara, masih ada apa sih yang perlu harus dibuang? Ya? Mungkin Anda merasa hari ini saya sudah menjadi orang baik. Tapi belum tentu Anda jadi orang benar. Mungkin masih ada. Ya, dari perbuatanmu yang tidak merugikan orang itu, mungkin masih ada persyaratan di balik apa yang Anda lakukan. Itu syarat juga namanya. Ya, taat tanpa syarat. Amin. 2 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ya. 2 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Nah, ya, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Ya, perhatikan saudara, Paulus ini luar biasa. Kesimpulannya, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, ini di langit baru, bumi baru itu, sama sekali tidak mempunyai arti. 11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Ya, nah, saudara, Anda perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Apa yang kau pandang mulia saat ini? Kalau Anda bandingkan dengan kemuliaan, tadi dikatakan ya, penduduknya taat tanpa syarat, dan kota itu, kerajaan itu penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan yang bagaimana? Nah, saudara, di dunia ini Anda boleh mengerti apa itu mulia, betul? Emas disebut benda mulia.
diamond disebut benda mulia. Kenapa? Indah, karena elok dan sebagainya. Orang rela untuk membelinya. Ya, lalu digantung-gantung di telinganya. Ya, nah, lalu digantung di lehernya. Nggak mungkin Anda pakai tali rafiah begitu waktu ke tempat pesta itu ya. Lalu Anda pamer, bagus kan gitu loh. Tali rafiah apa mulianya? Itu mah buat ngiket karung ya. Tapi buat aksesoris di leher Anda, loh paling enggak itu emas, enggak ya? Nah, kalau punya diamond, ya, nanti kau jalan gini, emas, diamond, karena Anda ketempelan barang mulia. Nah, di dunia ini Anda boleh mengerti tentang pengertian mulia dengan adanya benda yang mahal, diamond, emas itu kan? Nah, sekarang, apa yang kamu pandang mulia di dunia ini? Tak sebanding, kata Paulus, dengan kemuliaan yang akan terjadi di dunia yang akan datang itu. Nilainya lebih mahal dari emas, perak, dan permata. Amin. Kemuliaannya. Wow, keren di situ. Ya. Nah, saudara, kita lihat. Semua yang di bumi ini bisa pudar. Emas kalau lama-lama Anda pakai kena daki Anda, lama-lama butek. Gitu. Nah, cuci dulu ke tempat mereka, bayar gitu ya. Nanti kinclong lagi gitu ya. Puder lagi. Di sana nggak ada. Itu kualitas kemuliaannya itu nggak pernah pudar oleh apapun juga. Kenapa? Karena di sana tidak memerlukan lampu. Ya, nggak memerlukan cahaya. Karena Allah Bapa sendiri menjadi matahari yang meneranginya. Dan Tuhan Yesus menjadi bulan. Menjadi lampunya, maksud saya. Bayangin saudara, Allah Bapa itu dengan kemilauannya menyinari kerajaan itu. Dan Tuhan Yesus juga dengan kemilauannya menyinari kerajaan itu juga. Jadi di situ ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus. Ditambah lagi dengan Anda yang sudah menyucikan diri, Anda disebut orang mulia, bukan? Nah, Bapak yang mulia, Yesus yang mulia, penduduknya mulia juga. Itu tempat nggak memerlukan cahaya. Amin. Kenapa sebuah tempat memerlukan cahaya? Karena tempat itu dikuasai oleh kegelapan, bukan? Sehingga butuh cahaya. Tapi kalau semua yang ada di situ mulia, tak perlu cahaya lagi. Itu situasinya, saudara. Nanti malam sebelum tidur mulai bayangin. Ya, seperti apa yang saya jelaskan ini. Mungkin Bapak Saudara mulai, wah, benar. Kemuliaan yang ada di bumi ini tak sebanding. Ya, karena kemuliaan itu mengatasi segala sesuatu. Nah, Bapak Saudara, sebenarnya langit baru, bumi baru dalam kerajaan Allah Bapa ini. Disitulah kumpulnya keluarga Allah atau keluarga Bapa. Ya, jadi sebenarnya kita reuni ada di sini ini. Jadi keluarga Allah akan ngumpul di sana. Ya, nah, Allah Bapa berkata, kasih adalah udara untuk semua ciptaan bernafas. Mereka semua akan menjadi keluarga Allah yang sangat mulia. Penuh dengan hikmatku dan pengetahuan dan kekayaan kemuliaanku. Jadi ini reuni kumpulnya keluarga. Sistem hidup baru yang akan berdasarkan kasih dan hal yang paling memuaskan setiap hati mereka adalah mereka yang mampu melakukan hal yang terbaik bagi orang lain. Orang yang melakukan perkara terbaik dalam hidupnya adalah mereka yang paling banyak melakukan kebaikan bagi sesamanya. Amin. Yuk kita lihat ayat-ayatnya. Roma 8, 18 sampai ayat yang ke-21. Roma 8,
18:21. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Amin. Nah, saudara, selama di bumi ini, ya, Anda akan dimerdekakan dari apa? Perbudakan kebinasaan. Supaya Anda tidak diperbudak, tidak dikuasai oleh kebinasaan. Kerajaan Bapa itu adalah kerajaan kekal. Anda tidak binasa nanti di sana. Ya, tidak ada maut, tidak ada mati di sana itu. Nah, mereka terus bertumbuh semakin mulia, from glory to glory di tempat itu. Ya, ayat terakhir Efesus 2, 19 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Amin. Orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Bukan berarti ya malam hari ini saya menganjurkan Bapak Saudara pindah gereja GBI Keluarga Allah, bukan. Itu hanya nama gerejanya saja. Ya, walaupun Anda mungkin GKI, Anda Pantekosta, Anda Protestan, Anda Katolik, mau diubah, Anda mau disempurnakan, Anda mau diperbaharui. Anda adalah kandidat keluarga Allah yang akan reuni nanti. Ya, di langit baru, bumi baru itu. Walaupun di bumi ini mungkin Anda anggota keluarga Allah, tapi Anda tidak mengasihi Allah dan tuntutan-tuntutan dagingmu itu masih kuat. Anda masih diperbudak oleh kebinasaan itu. Ya, Anda nggak bisa menyerahkan anggota, ya, anggota apa namanya, anggota bagai anggota dari organisasi itu. Saya kan anggota keluarga Allah. Ya. Nah, kriterianya Allah yang akan menilai semuanya itu. Ya. Lah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mulai memahami ini. Nah, malam hari ini kita sampai di sini dulu, ya. Jadi ada dua hal yang kita bahas malam hari ini. Bagaimana urutan-urutan peristiwanya? Kenapa kita harus mengetahui urutannya? Karena kita baru masuk fase, betul nggak? Fase yang pertama itu belum akan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Karena urutan pertama itu adalah second coming. Kedatangan Yesus kedua kali. Kapan itu? Sebentar lagi. Amin. Nah, pastikan Anda lolos dulu sebagai orang yang rapture, ya. Nah, yang kedua, lewat Anda tidak lagi, ya, menjadi pasukan anggota antikris. Kenapa? Antikris dan antek-anteknya itulah yang akan diringkus nanti, dibuang, ya, ke jurang maut selama 1000 tahun. Lalu kita boleh melihat Tuhan Yesus turun membinasakan antikris, antikris dihancurkan, lalu muncullah kerajaan 1000 tahun di situ. The Millennium Kingdom, ya, itu adalah kerajaannya Tuhan Yesus. Kurun waktunya selama 1000 tahun. Baru saudara babak kelima urutan peristiwanya. Langit lama, bumi lama digulung, lalu muncullah langit baru, bumi baru. Siapa yang boleh ada di situ? Pastikan Anda dan saya. Amin. Pastikan Anda dan saya. Nah, saudara, hilangkan semua tuntutan dalam hidup Anda. Ubah kemuliaan yang Anda kejar. Bukan kemuliaan yang fana.
tapi kemuliaan yang kekal. Ya, nah saudara, besok kita akan lanjutkan ya tentang arah hidup setiap orang percaya. Ya, nah masih kelanjutannya tentang langit baru, bumi baru ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.